Halo semuanya, khususnya rekan-rekan mahasiswa hukum. Selamat datang di sesi eksplanasi interaktif kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah momen historis yang literally mengubah peta dunia dan melahirkan pilar sistem hukum internasional modern seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, siapkan catatan kalian, karena kita akan menyelam cukup dalam untuk membahas sejarah dan perkembangan Perjanjian Westphalia 1648. Sebagai informasi singkat di awal, materi eksplanasi online yang sedang kalian tonton ini adalah referensi akademik resmi ya. Materi ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS untuk mata kuliah hukum internasional. Pemaparan ini memang dirancang sebagai bahan pengajaran online yang bisa jadi rujukan solid bagi kalian, para pembelajar hukum dimanapun kalian berada. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini kita punya peta perjalanan yang lumayan padat. Kita akan mulai dari kondisi Eropa pra-1648 yang penuh konflik, kemudian masuk ke perjanjian Westphalia 1648 itu sendiri, lalu kita bedah konsep kedaulatan negara modern, melihat pandangan para sarjana hukum, dan pastinya ditutup dengan evaluasi serta referensi. Kita mulai dari bagian pertama, pra-1458 Eropa yang berkonflik. Coba deh kalian visualisasikan sebuah benua tanpa batas negara yang jelas. Nggak ada yang namanya negara dengan kedaulatan independen. Yang ada cuma kekacauan politik yang saling tumpang tindih. Itulah gambaran dunia sebelum era Westphalia. Jadi, untuk memberikan sedikit perspektif, di masa pra-Westphalia itu daratan Eropa benar-benar ada di bawah bayang-bayang otoritas ganda, Imperium Romawi Suci, dan dominasi gereja. Struktur feodalnya itu sangat kaku. Sangat mustahil bagi sebuah wilayah untuk bilang, "Hei, kami merdeka 100%. Tapi pasca Westphalia, boom, terjadi pergeseran paradigma yang luar biasa. Berakhirlah era imperium raksasa itu dan muncullah realitas baru, negara-negara merdeka dengan pemerintahan yang sekuler. Ini adalah momen di mana negara bangsa modern mulai bernafas. Ketegangan dari dominasi kekaisaran ini terus memuncak dari abad ke-15. Sampai akhirnya meledaklah perang 30 tahun dari 1618 sampai 1648. Konflik ini benar-benar menghancurkan daratan Eropa dan meruntuhkan struktur kekuasaan yang lama. Akibat kehancuran total inilah, pihak-pihak yang bertikai akhirnya terpaksa duduk bareng, menghentikan pertumpahan darah yang sia-sia, dan merumuskan kesepakatan monumental di tahun 1648. Dan ini membawa kita ke bagian kedua, Perjanjian Westphalia 1648. Ini bukan sekedar traktat perdamaian biasa, melainkan katalis absolut bagi berdirinya sistem hukum internasional yang kita pakai sampai detik ini. Kenapa saya bilang ini sebuah katalis absolut? Coba kita lihat dampaknya. Pertama, jelas perjanjian ini mengakhiri perang 30 tahun. Kedua, dan ini sangat krusial, perjanjian ini secara radikal memisahkan urusan tata kelola negara dari pengaruh gereja. Kekaisaran yang tadinya supermasif pecah menjadi negara-negara yang independen. Dan terobosan paling epik, mereka menetapkan prinsip kesetaraan. Gak ada lagi satu kaisar atau otoritas tertinggi di atas segalanya. Semua negara yang baru lahir ini diakui setara di mata hukum internasional. Jadi, poin krusialnya membawa kita ke bagian ketiga, konsep kedaulatan negara modern. Disinilah letak fondasi utama hukum internasional. Secara yuridis, kedaulatan atau sovereignty adalah kekuasaan absolut dan eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara atas wilayahnya. Maksudnya begini, suatu negara itu nggak lagi tunduk pada entitas luar manapun, entah itu kekaisaran lain atau institusi agama. Nah, dari kedaulatan inilah lahir doktrin non-intervensi. Artinya, negara lain atau kekuatan asing itu dilarang keras untuk ikut campur urusan dalam negeri negara yang berdaulat tersebut. Ini benar-benar aturan main yang baru pada masa itu. Sekarang, mari kita beralih ke bagian keempat, pandangan para sarjana hukum. Kita akan mengkaji lebih dalam bagaimana para ahli dan legenda hukum menelaah konsep kedaulatan ini. Tokoh pertama yang wajib kita bahas adalah Jean Bodin. Lewat mahakaryanya, Les Six Livres de la République, Bodin ngasih batasan yang sangat tegas. Dia mendefinisikan kedaulatan itu sebagai kekuasaan yang mutlak dan, ini yang penting, tidak terbagi. Logikanya masuk akal banget. Supaya sebuah negara bisa berfungsi utuh, otoritas tertingginya nggak boleh dipecah-pecah. Kekuatannya harus terpusat. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah pemikiran Hugo Grotius, sang bapak hukum internasional.
Dalam karyanya De Jure Belli Acci Pacis, Grotius menghadapi sebuah dilema besar. Kalau semua negara itu independen dan berdaulat mutlak, gimana caranya mencegah dunia ini jadi anarki total? Kejeniusan Grotius ada pada idenya mensekulerkan asas hukum alam. Dia bilang, meskipun negara-negara ini sepenuhnya independen, tetap ada hukum rasionalitas dan akal budi yang harus dipatuhi secara universal untuk menjaga perdamaian. Brilian, kan? Tapi tentu saja ada pandangan lain. Bergeser sedikit dari kedaulatan individualistis tadi, ada Christian Wolff. Dia menawarkan konsep yang lumayan beda, namanya civitas maxima. Wolff membayangkan adanya sebuah tatanan atau semacam supremasi negara dunia tertinggi yang menaungi semua bangsa-bangsa individu. Ini menunjukkan betapa beragamnya perdebatan akademik saat itu dalam mencoba menata dunia yang baru. Seiring waktu berjalan, pandangan para sarjana ini bergeser menjadi lebih pragmatis, yang dipelopori oleh tokoh positivisme, John Westlake. Menurut Westlake, hukum internasional itu bukan sekedar soal hukum moral atau alam yang abstrak. Hukum internasional eksis secara nyata karena adanya kehendak, traktat, dan praktik aktual yang memang disepakati oleh negara-negara itu sendiri. Dan jujur aja, pendekatan positivis inilah yang paling mendominasi hukum internasional modern. Teori-teori tadi membawa kita ke bagian kelima, evaluasi dan referensi akademik untuk memantapkan basis keilmuan dari sesi kita hari ini. Di sini, kalian bisa melihat daftar pustaka yang menyokong seluruh materi eksplanasi yang baru saja kita bahas. Mulai dari karya internasional Malcolm Shaw, sampai literatur wajib dari tokoh nasional seperti Prof. Mokhtar Kusumaatmadja dan Boer Mauna. Sebagai pembelajar hukum yang serius, buku-buku ini harus banget jadi bacaan wajib kalian. Pemaparan saya hari ini hanyalah pembuka jalan. Eksplorasi sesungguhnya ada di dalam buku-buku ini. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan sebuah kompleksitas yang terus jadi perdebatan. Sebagai sentuhan akhir, saya ingin meninggalkan kalian dengan sebuah pertanyaan diskusi yang cukup berbobot. Jika prinsip kedaulatan Westphalia benar-benar menjamin kemerdekaan secara absolut tanpa intervensi, lalu bagaimana logika hukumnya ketika hukum internasional masa kini dianggap punya daya ikat atau binding power terhadap negara-negara yang baru lahir? Terlepas dari apakah mereka secara eksplisit setuju atau enggak, nah lo, coba pikirkan benturan antara kedaulatan mutlak dengan tuntutan ketertiban masyarakat global ini. Silakan bawa pertanyaan kritis ini ke forum diskusi kalian. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.